Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-17, dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab dukhulul khala wal istitabah, bab tentang buang hajat, adab dan etika buang hajat sesuai dengan tuntunan syariat. Kita bacakan hadis yang beliau sampaikan dan kita akan petik pelajaran yang terambil dari hadis yang mulia ini. Kata beliau, an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya diazab pada sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama disiksa di kuburnya, kenapa? Karena dia tidak menutup pada saat buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini disiksa di kuburnya karena dia selalu melakukan adu domba. Fa akhadha jaridatan ratabah, maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang basah. Fasyaqqaha nisfain, lalu Nabi mematahnya menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah, lalu Nabi menanamkan pada setiap kuburan masing-masing satu dari pelepah kurma tadi. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan hal tersebut?
Qala, Rasulullah bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybisa. Kata Rasulullah, semoga akan diringankan azab dari keduanya selama pelepah kurma ini belum mengering. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abdullah bin Abbas, Abul Abbas. Kunyah beliau Abul Abbas. Dan beliau ini sahabat kecil, karena Nabi SAW tatkala itu beliau SAW berdakwah, Ibnu Abbas masih anak-anak, sehingganya Nabi SAW meninggal, wafat, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Jadi masih kecil sahabat Ibnu Abbas tatkala itu. Nah, tapi Nabi SAW beliau itu sangat perhatian dengan sahabat yang kecil ini. Jadi dengan anak-anak kaum muslimin Nabi sangat perhatian. Ya, sebab anak-anak kaum muslimin ini kan yang menjadi penerus kita nantinya. Nah, maka mereka ini harus dididik dari semenjak dini. Rasul SAW menuntunkan yang demikian. Makanya Rasul mengajari Ibnu Abbas pengajaran-pengajaran walaupun di usianya yang masih anak-anak. Pernah suatu hari Nabi dan Ibnu Abbas berboncengan. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai anakku, inni uallimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan maka minta kepada Allah." Ini pengajaran Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Dan memang Rasul sangat perhatian kepada anak-anak itu. Nabi sangat perhatian. Makanya Rasul juga menuntunkan setiap orang tua yang punya anak disuruh sholat anaknya. Muru auladakum bis sholah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat, kata Nabi, tatkala anakmu itu sudah berumur 7 tahun. 7 tahun itu kan belum balik, Pak. Tapi memang sudah diperintah sholat itu anak, untuk melatihnya. Nah, di sini kewajiban orang tua untuk memerintah anaknya supaya sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna asyri sinin. Dan pukullah mereka, kata Rasulullah, kalau mereka tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Tidak mau sholat, kata Nabi, 10 tahun umurnya dipukul. Pukulan pendidikan, bukan pukulan membabi buta, bukan. Memukul untuk mendidik. Itu menunjukkan juga, kata para ulama, di dalam Islam tidak dilarang memukul itu, boleh, tetapi jangan sampai memukul keterlaluan. Ya, karena kan pada sebagian anak-anak ada yang tidak bisa kalau sekedar ditegur. Ada anak-anak itu bandel, perlu sedikit kekerasan, perlu sedikit ketegasan. Tapi jangan juga berlebih-lebihan, mukul anaknya sampai patah-patah sapu dapatnya. Jangan juga begitu. Tapi sekedar mendidik dia. Nah, makanya dulu ulama salaf dulu, Pak, kalau mendidik anak itu biasa dia gantungkan alat pemukul. Supaya anaknya tahu, ini kalau saya lain-lain ini bahaya nanti ini. Supaya anak itu terdidik memang. Ada sebagian anak memang harus seperti itu.
Nah, itu pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak itu butuh ditegur, butuh dilarang. Ada sebagian orang juga mendidik anaknya salah. Katanya apa? Anak itu tidak usah dilarang, kan masih kecil juga. Tidak. Anak itu perlu diperintah, anak itu perlu dilarang. Walaupun kita sesuaikan dengan umurnya memang. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran, jangan dibiarkan. Nabi, Pak, ketika Hasan dan Husain berumur masih kecil ketika itu, ketika makan kurma hasil sedekah. Nah, keluarganya Nabi tidak boleh makan harta sedekah. Mereka hanya menerima hadiah. Kalau sedekah tidak. Nah, Hasan dan Husain main kurma itu, kemudian dia masukkan di mulutnya. Nabi tegur Hasan dan Husain. Kata Nabi apa? Qih, buang itu, buang itu. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak makan harta dari harta sedekah? Padahal masih anak-anak itu. Kalau sebagian kita kan, oh enggak usahlah dilarang, kan masih anak-anak juga. Oh enggak begitu. Justru kalau pengajaran Nabi, anak itu butuh dilarang supaya memang terbiasa dengan ketaatan dan dengan kebaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika anak itu masih kecil memang sudah diajari mengaji, diajari sholat, ya. Walaupun sholat itu mungkin belum wajib bagi dirinya. Nah, tetapi untuk membiasakan anak-anak ini, nah, itu terkadang seperti itu. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas, beliau dilahirkan sebelum hijrahnya Nabi SAW 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah Nabi, Ibnu Abbas sudah lahir. Berarti sekitar tahun ke-10 kenabian itu. Ibnu Abbas ini sudah lahir. Beliau bernama Abdullah. Bapaknya Abbas. Nah, makanya namanya Abdullah bin Abbas. Kalau dulu itu, Pak, nama-nama sahabat itu memang singkat-singkat. Lihat namanya Abdullah, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair. Singkat aja namanya kan. Beda kalau kita sekarang. Satu orang 3 namanya. Nah, Muhammad Taufik Abdul Majid. Sudah berapa itu? Padahal satu orang saja. Kalau dulu sahabat namanya pendek-pendek aja. Nah, yang bikin panjang itu binnya. Nah, binnya ke bapaknya memang. Jadi kayak Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab. Bin itu kan ke bapaknya. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi nama binnya panjang ke bapaknya. Dan itu memang yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dulu dikenal juga sangat menjaga nasab. Nasab itu, Pak, perlu dijaga. Yakni dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, kemudian kakek-kakeknya setelahnya. Itu dulu orang Arab itu sangat menjaga nasabnya mereka. Jadi mereka kadang sudah hafal puluhan kakeknya ke atas, mereka tahu. Dan sampai sekarang ini orang Arab itu dikenal seperti itu, pandai menjaga nasab, menjaga garis keturunan. Fungsinya apa? Nah, fungsinya ada supaya kita bisa kenal siapa keluarga kita, ya, ketika tatkala kita bertemu di jalan. Terkadang kita ini karena tidak kenal keluarga kita, ketemu di jalan kadang tidak tahu keluarga kita. Perlu kita menjaga nasab itu. Kadang kita ini kan mungkin nama bapak kita tahu, kakek tahu, di atasnya kakek kadang sudah tidak tahu itu. Yang kita tahu cuman bapak kita, kakek kita, buyut mungkin ada yang tahu tapi sebagian, apalagi di atasnya buyut. Nah, dulu orang Arab mereka hafal dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggahnya, apalagi ke atas itu. Nah, itu pentingnya supaya kita bisa menjaga hubungan tali silaturahim.
Ya. Itu diantara manfaatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas ini terkenal sebagai salah seorang ulamanya di kalangan sahabat. Jadi ketika beliau sudah tumbuh dewasa, Ibnu Abbas ini termasuk yang mewarisi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat dikenal dengan kealiman Ibnu Abbas ini, karena memang pernah didoakan oleh Nabi, Pak. Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi. Kata Nabi dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Doanya Nabi mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Makanya Ibnu Abbas itu dijuluki dengan turjumanul Quran, penterjemahnya Quran. Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas juga dijuluki dengan habrul ummah. Beliau dijuluki dengan lautan tintanya umat ini, saking luasnya ilmunya. Jadi Ibnu Abbas itu di masa beliau, Nabi sudah meninggal dunia, Nabi sudah wafat, sahabat-sahabat senior sudah meninggal dunia juga, Ibnu Abbas yang ditokohkan. Jadi sampai disebutkan dalam riwayat itu, Pak, Ibnu Abbas ini rumahnya selalu penuh dengan orang. Ngapain? Pengen tanya ilmu agama. Datang ke rumah Ibnu Abbas, dan mereka datang ini bukan satu dua orang, rombongan datang ke rumah Ibnu Abbas ngantri. Bukan ngantri mau dapat apa, mau tanya ilmu agama. Lihat orang dulu itu semangat nuntut ilmu, Pak. Sampai datang ke rumahnya Ibnu Abbas, pengen apa? Pengen nanya perkara agamanya. Nah, karena datang rombongan banyak, jadi Ibnu Abbas itu mengatur jadwalnya juga. Nah, jadi beliau bagi-bagi, orang-orang yang datang ini tanyanya masalah apa. Nah, jadi beliau datang, duduk, kemudian dipanggil, siapa yang mau bertanya tentang masalah fikih, masuk. Nah, masuklah orang-orang yang bertanya tentang masalah fikih. Selesai pertanyaannya keluar, Ibnu Abbas bilang lagi, siapa yang mau tanya tentang masalah tafsir Quran? Masuk semua yang bertanya tentang tafsir Quran. Siapa yang mau bertanya tentang ilmu apa? Ilmu bahasa Arab, masuk lagi. Terus seperti itu. Nah, Ibnu Abbas ini memang ulamanya di ketiga itu. Jadi rumah beliau itu tidak pernah sepi dengan manusia, saking dikenalnya beliau ini. Dan memang beliau radhiyallahu taala anhu semangat dulu di masa mudanya, Pak, nuntut ilmu, semangat Ibnu Abbas ini. Pernah disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sudah wafat, Ibnu Abbas ini kerjaannya keliling ke rumah sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat senior ini. Ibnu Abbas kelilingi rumahnya untuk apa? Nanya hadisnya Rasul. Ketika itu Ibnu Abbas ngajak teman-teman sebayanya supaya pergi keliling ke rumah sahabat senior. Tapi kawan-kawan Ibnu Abbas ini mengatakan begini, wahai Ibnu Abbas, ngapain kita harus keliling ke rumah sahabat-sahabat senior? Mereka kan masih ada, mereka kan masih hidup. Kamu ndak akan dimintai fatwa, orang tidak akan bertanya kepadamu tentang agama, karena ada sahabat senior. Ngapain? Tidak usahlah, kata kawan-kawannya Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas tidak pikir itu, beliau sendiri yang datang. Dan terbukti, ya, setelah sahabat-sahabat senior ini wafat, meninggal dunia, ilmunya diwarisi siapa? Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas ketika itu menjadi rujukan umat setelahnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau walaupun sudah didoakan oleh Nabi, beliau tidak berpangku tangan. Beliau tidak sombong, saya kan sudah didoakan oleh Nabi, tidak perlu lagi saya belajar. Tidak. Namanya ilmu itu, kata ulama apa? Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Harus belajar. Kalau mau dapat ilmu, ya duduk di majelis ilmu, belajar, tahu tentang agama. Karena betapa banyak kita ini tidak tahu perkara agama kita. Terkadang kita sulit, ini bagaimana caranya mau mengamalkan ini.
Nah, kita perlu belajar agama itu, dan menuntut ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi, wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau wafat pada tahun 67 Hijriah, dan beliau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Ibnu Abbas ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan beliau bapaknya Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Saudara bapaknya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Ya kan? Karena bapaknya Ibnu Abbas pamannya Nabi. Berarti Ibnu Abbasnya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih ahlul baitnya Nabi. Ibnu Abbas ini dimuliakan memang. Nah, makanya dulu jangankan orang-orang yang di bawahnya Ibnu Abbas, sahabat senior saja mencium tangannya Ibnu Abbas karena memuliakan ahlul bait, keluarganya Nabi. Dicium itu, sahabat senior nyium tangannya Ibnu Abbas. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini termasuk juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena keilmuannya luar biasa. Ibnu Abbas ini ulama di tengah-tengah sahabat. Nah, salah satu hadis yang beliau riwayatkan, hadis yang barusan kita dengarkan, Pak. Hadis ini bercerita tentang azab kubur. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan bersama sahabat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi mendatangi lewat di kuburan Baqi yang ada di Madinah. Lewat kuburan Baqi, kemudian tiba-tiba Nabi sebutkan, wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Nabi lewat dua kuburan, kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Penghuni kubur dua ini sedang diazab mereka ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa siksa kubur itu memang ada. Alam kubur itu memang alam yang ditetapkan di dalam syariat. Manusia dalam hidupnya akan melewati 4 alam, Pak. Alam rahim sudah kita lewati bersama. Alam dunia, nah ini yang sekarang kita berada di dalamnya. Kalau sudah meninggal, masuk alam yang ketiga, namanya alam kubur, alam barzakh. Alam kubur dinamakan alam kubur itu sebenarnya karena kebanyakan manusia ketika meninggal dikubur, maka disebut alam kubur. Kalau dalam istilah syariat disebut alam barzakh. Karena agar jangan sampai disalahpahami. Nanti kalau misalnya meninggalnya tenggelam di lautan, berarti tidak masuk kuburan dia. Oh enggak, tetap masuk kubur juga. Maksudnya alam barzakh. Nah, bagaimana kalau dia meninggal, ya nauzubillah misalnya, ya meninggal dalam keadaan dimakan oleh hewan buas misalnya, berarti tidak masuk alam kubur itu? Oh tidak, dia tetap masuk alam barzakh. Nah, dan ingat, alam barzakh ini baru alam ketiga, masih ada alam yang terakhir, alam akhir. Nah, makanya terkadang keliru juga sebagian orang ketika ada orang meninggal, katanya apa? Dia telah berpindah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini keliru ini. Bukan yang terakhir itu. Masih ada alam berikutnya, alam akhirat. Kalau itu yang terakhir, berarti tidak ada dong alam akhirat. Itu baru alam barzakh. Alam barzakh itu kata Nabi, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia kalau diibaratkan tangga, dia tangga pertama, Pak, menuju negeri akhirat. Dia tangga pertama, masih ada tangga berikutnya. Kalau diibaratkan seperti pintu, dia pintu gerbangnya. Pintu gerbang menuju alam akhirat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan manusia
tatkala meninggal dunia, maka diceritakan bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Secara umum manusia akan difitnah di alam kuburnya, sebagaimana dalam kisah yang panjang itu, ya, bagaimana orang beriman dan juga orang munafik, orang fajir tatkala meninggal dunia dicabut ruhnya oleh malaikat, kemudian dibawa ke langit. Kalau dia orang beriman, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka, melewati langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Kemudian menghadap kepada Allah. Setelah itu dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Beda dengan orang kafir, orang munafik. Ketika mau naik langit pertama, tidak diterima di langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama mengatakan, siapa ruh yang busuk ini? Malaikat tidak mau membukakan pintu langit. Akhirnya apa? Dilemparkan ruhnya kembali ke jasadnya. Ketika sudah berada di kubur, disebutkan oleh Nabi, sungguh orang yang dikubur itu benar-benar mampu mendengar suara sendal orang yang pulang, yang sudah mengantar dia. Tadi kan sudah dikuburkan, kemudian orang pulang. Nah, orang yang disiksa, orang yang dikubur ini mampu mendengar ketika itu suara sendal orang yang sudah pulang mengantar dia. Kemudian datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Pertanyaannya apa? 3 pertanyaan. Dalam satu riwayat 4 pertanyaan. Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dalam satu riwayat, apa ilmumu? Nah ini 4 pertanyaan ini. Nah, ini 4 pertanyaan ini kan kalau ditanya sekarang, jangankan kita, anak SD bisa mampu jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Ilmumu apa? Al-Quran. Gampang jawabannya. Tetapi alamnya sudah beda, Pak. Tidak semudah itu kita bisa menjawab. Bayangkan malaikat, disebutkan malaikat Mungkar dan Nakir ini disebutkan azraqan aswadan, biru kehitam-hitaman. Suaranya menggelegar, menanyai kita. Bukan malaikat Mungkar Nakir itu tanya kepada kita dengan pertanyaan lembut, pertanyaan yang menggelegar. Nah, kita ditanya seperti itu langsung langsung lupa. Kalau bukan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik jawabannya apa? La adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang berkata begitu, saya juga ikut mengatakan begitu. Dia tidak bisa jawab, Pak. Padahal di dunia dia tahu jawabannya. Pas masuk alam kubur tidak tahu jawabannya. Karena menjawab ketika itu bukan dengan kefasihan berbicara, tapi dengan amalannya. Kalau dia dulu banyak beramal, mampu dia jawab pertanyaan malaikat. Kalau dulu tidak pernah beramal, tidak bisa dia jawab pertanyaan malaikat itu. Nah, disitulah dia disiksa. Yang mampu menjawab, Allah Subhanahu wa taala hamparkan hamparan surga, dan dia bisa melihat tempatnya di surga dan keluarganya di dalam surga nanti ketika menuju alam akhirat. Tapi yang tidak bisa menjawab, disebutkan dalam hadis itu, malaikat Mungkar dan Nakir ini membawa gada, palu, Pak. Yang palu ini kata Nabi, kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya menjadi tanah. Bukan jadi kerikil, Pak, ya. Jadi tanah. Kalau jadi kerikil mungkin masih mending. Ini jadi tanah. Gunung dipukul dengan gada itu, dengan palu itu, gunung jadi tanah. Nah, itu yang dipukulkan kepada manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kata Nabi SAW, dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat kencang, semuanya dengar. Illa tsaqalain, kecuali 2 makhluk, jin dan manusia. Tidak bisa mampu, tidak mampu mendengar jeritan penghuni kubur tadi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang menunjukkan ada azab kubur itu. Nah, Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, Pak. Beliau ini kalau diingatkan dengan azab kubur, dengan fitnah kubur, beliau menangis sejadi-jadinya sampai membasahi jenggotnya.
Orang-orang pun bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, wahai Utsman, disebutkan kepadamu tentang siksa neraka, kamu tidak menangis. Tapi kenapa ketika disebutkan tentang fitnah kubur kamu menangis? Utsman bin Affan mengatakan begini, Pak. Kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur, awwalu manzilin min manazilil akhirah, persinggahan pertama dari persinggahan menuju alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, siapa yang selamat dari siksa azab kubur, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanjumin, siapa yang tidak selamat dari azab kubur, fama ba'dahu asyaddu min, maka setelahnya lebih berat lagi. Kemudian Utsman berkata, wa ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha min, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sini juga kita bisa tahu bahwa orang kalau sudah meninggal maka dia masuk ke alam kubur, Pak. Tidak mungkin lagi bisa kembali ke dunia ini. Bahkan kan disebutkan dalam Quran itu, orang pas meninggal dia mau kembali ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal. Apa kata Allah? Kalla, tidak bisa. Kalau sudah mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ruhnya tidak bisa kembali ke dunia lagi. Sudah beda alamnya, namanya saja alam barzakh. Barzakh itu, Pak, dalam bahasa Arab artinya yang membatasi. Dalam Quran kita bisa temukan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya, yakni kalau ketemu antara laut dan sungai terdapat barzakh, pembatas yang mana mereka tidak bisa melewatinya, pembatas tadi. Makanya air sungai tidak bisa bersatu dengan air laut, karena ada apa? Ada barzakh. Nah, sama ketika dinamakan alam barzakh, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Sebagaimana orang yang dikubur tidak bisa ke alam akhirat, mereka juga tidak bisa ke alam dunia. Nah, dari sinilah kita mengetahui ya, rusaknya pemahaman ketika ada orang meninggal katanya gentayangan arwahnya. Nah, ada arwah gentayangan itu. Nah, makanya akhirnya muncullah mitos-mitos, keyakinan-keyakinan sebagian masyarakat gara-gara sering nonton televisi. Nah, muncullah hantu pocong, muncullah hantu wewe gombel, muncullah hantu kuntilanak, muncullah hantu mak lampir katanya. Ini semua ini gara-gara televisi ini. Akhirnya anak-anak kita juga ketakutan. Kalau mau buang air kecil dia di WC takut katanya ada pocong nanti. Ya, padahal orang sudah mati tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Dia sudah, alamnya sudah beda. Ada juga orang bilang begini, Ustadz, ada orang mirip nenekku Ustadz, dia bilang mirip neneknya. Kita bilang bukan, itu jin. Orang kalau sudah meninggal tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Ini akidah umat Islam yang mulai banyak disusupi dengan keyakinan-keyakinan kayak semacam reinkarnasi dan lain sebagainya. Tidak bisa, alamnya sudah beda. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada riwayat-riwayat. Ya enak sekali ya kalau misalnya dia meninggal kemudian bisa lagi kembali ke dunia. Nah, lebih parah lagi, ada keyakinan sebagian orang kalau orangnya meninggal penasaran, bisa jadi arwah penasaran itu. Nah, ini dari mana yang seperti ini? Orang sekali lagi kalau sudah meninggal, alamnya sudah beda. Alam barzakh, alam kubur, beda dengan alam dunia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan hadis yang mulia ini. Jadi tatkala Nabi SAW melewati dua kubur ini, Nabi katakan innahuma la yu'adzaban. Ini dua penghuni kubur ini sedang disiksa ini. Nabi tahu dari mana? Dapat wahyu, Pak. Dapat wahyu dari Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Namun keduanya tidaklah diazab karena hal yang besar. Apa itu? Nabi terangkan,
Amma ahaduhuma, yang pertama, kenapa dia disiksa di kuburnya? Fakana la yastatir minal baul. Ini orang yang pertama ini, dia kalau buang air kecil, dia tidak menutup auratnya. Auratnya terlihat. Nah, gara-gara itu dia disiksa kubur. Subhanallah. Bayangkan ini, Pak. Dalam satu riwayat, la yastabri'u minal baul. Ini orang ketika buang air kecil, dia tidak cebok. Itu yang mendatangkan azab kubur. Ada sebagian orang terkadang habis buang air kecil, ya, tidak cebok lagi dia. Hati-hati, itu mendatangkan azab kubur. Berdasarkan hadits ini, la yastabri'u minal baul. Dia tidak berbersih setelah buang air kecil. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwa manusia ketika buang air besar atau buang air kecil, wajib hukumnya berbersih setelahnya. Kapan dia tidak berbersih, maka bisa mendatangkan azab kubur. Ini hadisnya, Pak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan dia tidak menutup aurat, yakni kencing sembarangan. Ada sebagian orang begitu kan, ketemu sudut-sudut rumah langsung kencing di situ. Kencing sembarangan. Nah, terlebih lagi setelah itu apa? Nggak cebok. Nah, tidak berbersih. Nah, ini mendatangkan azab kubur ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat, dia menganggap remeh perkara ini, padahal besar perkaranya. Bisa mendatangkan azab kubur. Ini para jamaah, dan ini yang menjadi pembahasan kita dalam tema bab membuang hajat ini. Wajibnya berbersih setelah dia buang air. Setelah dia buang air. Ulama menyebutkan, kenapa disebutkan wama yu'adzabani fi kabirin? Ulama mengatakan tidaklah keduanya diazab karena hal yang besar. Maksudnya dia menganggap remeh perbuatan itu, padahal besar di sisi Allah. Jangan diremehkan. Orang sekarang ini kan kadang dengan dosa itu dia anggap masih kecil juga, enggak masalah lah ini. Hati-hati, terkadang justru itu yang mendatangkan azab kubur. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Atau sebagaimana penafsiran ulama, ya sebenarnya perkara itu harusnya dia bisa menjaga, tapi dia karena kurang menjaga, ya akhirnya mendatangkan azab kubur. Kan orang kan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk berbersih setelah buang air, tapi dia tidak lakukan, dia remehkan, akhirnya mendatangkan azab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tidak disebutkan siapa dua orang yang disiksa ini. Ya memang tidak disebutkan siapa dia, wallahu alam. Yang jelas Nabi SAW sebutkan dia masih muslim dia. Makanya diberikan syafaat setelahnya oleh Nabi dengan ditanamkan pelepah pohon korma yang basah tadi. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, Rasul mengatakan orang yang kedua, wa ammal akhar, kenapa orang kedua disiksa di kuburnya? Sebabnya fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini suka mengadu domba di antara manusia. Dia yang membuat permusuhan. Mengadu domba itu kan membuat permusuhan. Iya, diadunya antara si A dan si B. Nah, dia datang ke tempat si A. A, dia bilang, si B itu menjelek-jelekkan kamu. Dia panas-panasi, dia kompor-kompori. Akhirnya si A benci kepada si B. Kemudian dia datang lagi kepada si B. Dia sebutkan hal yang sama. Akhirnya si B benci kepada si A. Itulah mengadu domba antara si A dan si B. Akhirnya apa? Berpecah belah. Ini adu domba seperti ini mendatangkan azab kubur. Kata Nabi SAW, yang kedua disiksa karena dia suka mengadu domba orang. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat. Ketika Nabi lihat dua orang ini, Nabi kasihan, ya kan? Fa'akhoda jaridatan rotobah. Nabi pun mengambil pelepah kurma yang basah. Kemudian apa? Fasyaqqahuma nisfaini. Nabi patah menjadi dua. Setelah itu Nabi tancapkan di kuburannya masing-masing.
Sahabat pun merasa heran, loh kenapa begitu? Mereka tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Mengapa kau lakukan hal itu? Rasul jawab, la'allahu, semoga ayyukhaffafu anhuma, siksanya bisa diringankan, malam yai bisa, selama pelepah kurma itu belum mengering, kata Nabi SAW. Nah, berdasarkan hadits ini ulama berselisih pendapat, apakah ini memang boleh dilakukan setelah Nabi SAW atau ini hanya khusus untuk Nabi saja? Ulama beda pendapat di sini. Namun pendapat yang kuat sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, sebagaimana dalam ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, Syekh bin Bas mengatakan, salah seorang ulama mufti Saudi Arabia, as-sawabu fi hadhil mas'alah, yang benar dalam pembahasan ini, dalam masalah ini, maqalahul Khattabi, adalah pendapat yang diungkapkan oleh Imam Al-Khattabi. Imam Khattabi ini ulama dari madhab Syafi'iyah, ulama Syafi'i beliau ini. Kata beliau apa? Min istinkaril jarid wa nahwihi alal kubur, di mana hal tersebut ya, beliau mengingkari adanya pelepah kurma yang ada di kuburan, kata Imam Khattabi. Li'anna Rasulullah lam yaf'alhu illa fi kuburin makhsusah, karena Nabi tidak melakukan itu kecuali pada kuburan itu saja. Ittala ala ta'dibi ahliha, yang diperlihatkan kepada Nabi tentang azab dari penghuninya. Walau kana masyru'an, andaikan itu disyariatkan bagi orang setelah beliau, la fa'alahu fi kulli kubur, niscaya akan Nabi lakukan untuk kuburan yang lain juga. Nyatanya Nabi tidak lakukan kecuali hanya pada dua kuburan tadi. Wa kibarus sahabah, kata Imam Khattabi, dan sahabat-sahabat senior kal khulafa, seperti khulafa ar-rasyidin, lam yaf'aluhu, mereka tidak melakukannya. Wahum a'lamu bis sunnah, padahal mereka ini paling tahu tentang sunnah, min Baridatin radhiyallahu anil jami', semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka seluruhnya. Jadi tentang Nabi SAW menancapkan pelepah kurma tadi, ini khususiyah untuk Nabi, tidak dilakukan untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kita tidak tahu, ini wahyu yang Allah beritahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama juga menyebutkan pembahasan-pembahasan yang lain, ya seperti misalnya tentang fitnah kubur ini. Apakah berlaku untuk kaum muslimin dan juga untuk orang kafir, orang munafik, ataukah hanya kaum muslimin saja? Yang benar wallahu alam bahwa fitnah kubur, azab dan siksa kubur itu bisa dirasakan oleh orang kafir, orang munafik, dan sebagian kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah. Sementara kaum muslimin yang mereka taat kepada Allah, ya menjalankan perintah Allah, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur dihamparkan untuknya permadani surga, kemudian dia akan melihat dan mencium aroma surga, dan dia mendapatkan nikmat di alam kubur, sehingga dia, kata Nabi, tidur seperti tidurnya pengantin. Ini orang yang mendapatkan nikmat dari nikmat kubur. Nah, ini para jamaah sekalian, terkait dengan hadis yang mulia ini, dan ini menjadi akhir pembahasan terkait dengan bab qadaul hajah, bab etika dan adab membuang hajat sesuai tuntunan syariat. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang pembahasan babus siwak, masih dalam kitabut taharah, yaitu terkait dengan bab hukum-hukum seputar bersiwak. Nah, semoga ada manfaatnya bagi para hadirin, bagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau antum ada pertanyaan, insyaallah di pertemuan atau setelah sholat isya nanti kita akan adakan majelis soal jawab, ya, biidznillah taala. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.